Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya untuk diskusi dan presentasi untuk kelompok selanjutnya yang baru bergabung di kelompok 10 ya. Seharusnya kelompok Iya, betul Ibu. 9 dan 10 ya. Tapi tidak apa-apa kalau kelompok 10 sudah lengkap. Silakan untuk kelompok 10 terlebih dahulu. Sudah sudah bisa dimulai ya Mbak Kismia. Silakan. Boleh. Baik, Baik, selamat malam Ibu Sinta serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kakak Indriani. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai moderator dalam presentasi kelompok 10. Saya dan rekan saya, Kak Ismi, akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengangguran di Indonesia, Tren, Penyebab, Dampak, dan Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, mari kita mulai. Saya persilahkan Kak Ismi untuk menyampaikan materi presentasinya. baik. Terima kasih Kakak. Izin melanjutkan presentasi pada malam hari ini, Ibu. Untuk yang pertama, latar belakang mengapa pengangguran penting. Pengangguran adalah salah satu indikator utama kesehatan perekonomian suatu negara, berkaitan langsung dengan kesejahteraan, daya beli, dan stabilitas sosial masyarakat. Hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pula penyerapan tenaga kerja baru. Namun pertumbuhan saja tidak cukup jika tidak diiringi kesesuaian keterampilan. Pada kondisi Indonesia pasca pandemi, sejak pandemi COVID-19 ini, TPT atau tingkat pengangguran terbuka Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang konsisten hingga 2025. Indonesia sempat melonjak tajam, namun sejak 2021 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten mulai dari 6,49% pada 2021 menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Angka ini turun 1,64% dalam 4 tahun. Ini menjadi latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas lebih lanjut. Untuk selanjutnya, definisi pengangguran. Definisi pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 menurut BPS, menurut ILO, ataupun menurut para ahli. Yang pertama, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkannya. Jika menurut ILO, pengangguran adalah seseorang dalam usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tersedia untuk bekerja, dan secara aktif mencari pekerjaan dalam periode referensi tertentu. Sementara untuk menurut para ahli seperti Sardono Sukirno dan Paul Samuelson, Sardono Sukirno mendefinisikan pengangguran adalah keadaan seseorang tergolong angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan Samuelson eh, mendefinisikan pengangguran yaitu tenaga kerja bersedia bekerja pada tingkat upah berlaku namun tidak memperoleh pekerjaan. Konsep dasar tenaga kerja. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk adalah eh, yang termasuk tinggal menetap lebih atau sama dengan 6 bulan di suatu wilayah atau berniat menetap lebih atau sama dengan 6 bulan meski belum genap. Yang kedua adalah tenaga kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang belum mencapai usia kerja atau di bawah 10 tahun. Yang keempat, angkatan kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerja. Yang kelima, bukan angkatan kerja, yaitu tenaga kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau sudah pensiun. Yang keenam, pekerja melakukan
kegiatan untuk memperoleh penghasilan minimal 1 jam per minggu secara rutin. Menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengukur proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Dengan rumus jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Contohnya yaitu pada Agustus 2025, jumlah penganggurnya yaitu sebesar 7,46 juta dibagi dengan jumlah angkatan kerja 154 juta jiwa dikalikan 100% sehingga didapatkan nilai dengan 4,85%. Untuk pengertian setengah penganggur yaitu bekerja tetapi jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk pekerja yang terdefinisi mencari pekerjaan yaitu upaya aktif angkatan kerja yang menganggur untuk memperoleh pekerjaan namun belum berhasil. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah terbuka, yaitu belum memiliki pekerjaan sama sekali. Yang kedua, setengah menganggur, bekerja di bawah jam kerja normal. Yang ketiga, terselubung, bekerja tidak sesuai keahlian atau produktif. Yang keempat, friksional, yaitu jeda berpindah atau mencari pekerjaan yang baru. Yang kelima, yaitu struktural atau mismatch keterampilan dan kebutuhan pasar. Yang kelima, selanjutnya musiman, terjadi di luar musim tanam, panen, ataupun liburan. Yang selanjutnya siklis, yaitu mengikuti siklis bisnis atau resesi, ekspansi, pengangguran. Untuk penyebab pengangguran dapat digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu bisa ada 6 faktor utama yang menyebabkan pengangguran, yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, kemajuan teknologi yang menggantikan sebagian tenaga kerja manusia, ketidaksesuaian keterampilan, pencari kerja dengan kebutuhan industri, kualitas pendidikan yang belum link and match, urbanisasi yang memusatkan pencari kerja di kota, serta dampak pandemi yang sempat memukul banyak sektor usaha. Untuk dampak pengangguran dirasakan baik oleh individu maupun negara. Pengangguran menekan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendapatan menurun, kemiskinan meningkat, serta ketimpangan ekonomi melebar, potensi kriminalitas meningkat akibat tekanan ekonomi, dan produktivitas nasional menjadi tidak optimal karena potensi tenaga kerja tidak termanfaatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Indonesia menurun konsisten dari 6,49% pada 2021 menjadi 4,85% pada Agustus 2025, setara dengan 7,46 juta orang dari total 154 juta angkatan kerja. Tren ini mencerminkan pemulihan pasar tenaga kerja pasca pandemi COVID-19. Untuk analisis datanya, 3 catatan penting dari analisis datanya. Yang pertama yaitu tren penurunan tingkat pengangguran terbuka konsisten sejak 2021 menandakan pemulihan bertahap. Yang kedua, faktor pendorong yang mempengaruhi pemulihan sektor jasa dan pariwisata, ekspansi investasi, serta program pelatihan vokasi turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, tantangan pengangguran muda. Meskipun tren keseluruhan membaik, TPT usia muda antara 15 sampai 24 tahun masih tinggi yaitu 16,89%, jauh di atas rata-rata nasional. Untuk selanjutnya, Kakak boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ismi atas
penyampaian materinya. Selanjutnya, di sini jika kita melihat berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu terdapat fakta yang cukup menarik, yaitu tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMK, yaitu sebesar 8,63%. Padahal SMK dirancang agar lulusannya siap memasuki dunia kerja. Kondisi ini menunjukkan masih adanya mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah terdapat pada lulusan diploma 1, 2, dan 3, yaitu sebesar 4,31%. Artinya, keberhasilan memperoleh pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. Next, Kak. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara inflasi, permintaan agregat, dan pengangguran, yaitu ketika permintaan masyarakat meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, peningkatan produksi tersebut menyebabkan kebutuhan tenaga kerja ikut bertambah, sehingga pengangguran cenderung menurun. Namun di sisi lain, meningkatnya permintaan juga dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga terjadi inflasi. Nah, sebaliknya, ketika permintaan menurun, perusahaan mengurangi produksi sehingga kebutuhan tenaga kerja ikut berkurang dan tingkat pengangguran meningkat. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat produksi, kesempatan kerja, sekaligus tingkat harga. Hubungan tersebut dijelaskan melalui kurva Phillips. Nah, kurva Phillips menunjukkan adanya hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Nah, artinya ketika aktivitas ekonomi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun, tetapi inflasi cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika inflasi rendah akibat melemahnya aktivitas ekonomi, perusahaan mengurangi produksi sehingga tingkat pengangguran meningkat. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berlaku dalam semua kondisi karena terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi dan pengangguran. Next, Kak. Nah, mengapa kurva Phillips bisa gagal menjelaskan hubungan pada kenyataannya hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak selalu sesuai dengan teori kurva Phillips. Ada 3 penyebab utama, yaitu pergeseran simultan pada permintaan dan penawaran agregat membuat hubungan inflasi pengangguran sulit diprediksi secara konsisten. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor ekspektasi, yang dimana inflasi dapat terjadi akibat ekspektasi harga di masa depan, meskipun tingkat pengangguran tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, adanya kondisi ekonomi dan kebijakan, yaitu faktor lain di luar pengangguran, khususnya kebijakan pengendalian ekonomi yang ditempuh atau turut mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, yaitu pertama melalui program Kartu Pekerja yang memberikan pelatihan sekaligus insentif kepada pencari kerja. Kemudian yang kedua melalui pelatihan vokasi agar keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mendorong program hilirisasi industri untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, investasi terus ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kemudian UMKM diperkuat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, serta program padat karya dijalankan untuk membuka kesempatan kerja secara langsung. Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat terus menurun. Nah, selanjutnya kami menyajikan studi kasus berdasarkan hasil analisis kelompok kami. Gabungan pengangguran friksional dan struktural pengangguran alamiah sebesar 4,30%. Nah, karena TPT aktual hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan angka alamiah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia sudah mendekati kondisi kesempatan kerja penuh. Artinya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi tingginya pengangguran secara umum, tetapi bagaimana mengurangi pengangguran struktural melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya, Kak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu pertama, memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja. Kemudian mengembangkan digitalisasi layanan ketenaga kerjaan sehingga pencari kerja lebih mudah memperoleh informasi lowongan. Ketiga, memperkuat UMKM sebagai penyerap tenaga terbesar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi padat karya, mengembangkan green jobs atau lapangan kerja berbasis ekonomi hijau, serta memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan maupun korban PHK. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, diharapkan penurunan tingkat pengangguran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, sebagai penutup, terdapat 6 poin utama yang dapat kami simpulkan, yaitu pertama, TPT Indonesia menurun konsisten dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,85% pada Agustus 2025, menandakan pemulihan terhadap pasar kerja pasca pandemi. Yang kedua, pengangguran Indonesia didominasi oleh jenis struktural dan friksional, dengan pengangguran alamiah diperkirakan sekitar 4,30%. Kemudian yang ketiga, tantangan terbesar tetap pada pengangguran usia muda, yaitu 16,89%, dan lulusan SMK 8,63%, mencerminkan mismatch keterampilan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, faktor teknologi, urbanisasi, dan kualitas pendidikan menjadi penyebab struktural yang memerlukan penanganan jangka panjang. Yang kelima, hubungan inflasi dan pengangguran mengikuti pola kurva Phillips dalam jangka pendek, namun ekspektasi dan pergeseran kebijakan membuat pola ini tidak selalu konsisten dalam jangka panjang. Kombinasi kebijakan link and match, digitalisasi UMKM, dan investasi padat karya diperlukan untuk menekan pengangguran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha agar pengangguran dapat terus ditekan dan kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Dengan demikian, materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan di chat kolom komentar atau langsung angkat tangan. Silakan teman-temannya yang mau didiskusikan. Mbak Endri, untuk data yang tadi dijelaskan diambil dari mana? Dari Badan Statistik BPS, Ibu, tapi untuk data yang terbaru aku lihat belum di-upload buat yang Agustus 2026. Ya, berarti sampai dengan 2025 ya. Iya, Ibu. Berarti yang mendominasi tingkat pengaruh penurunan pengangguran itu dominannya di tingkat apa? UMKM kah atau apa? Masih di tingkat anak-anak muda, Ibu, usia muda dan lulusan SMA, SMK gitu. Karena biasanya adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah sama kebutuhan industri. Seharusnya SMK ini mendominasi ya dibandingkan Ya, dengan SMA ya. ya, tapi biasanya kadang karena mungkin pembelajarannya lebih ke praktek, terus pas keluar tidak ada link gitu buat pekerjaannya, jadi mungkin ini kesusahan, Ibu. Ya, berarti kalau seperti itu dunia pendidikan mestinya di SMK ini perlu adanya kerjasama juga ya dengan perusahaan ya. Ya, seharusnya mungkin bisa dilakukan magang di tempat yang berhubungan, kayak kalau misalkan di teknik komputer bisa bekerja sama-sama
perusahaan besar lah kayak Samsung, atau bisa juga kalau misalkan di SMK tuh ada teknik apa ya, kayak yang perbaiki motor gitu Ibu, kayak Bengkel. kerja sama Yamaha gitu. Ya, bengkel sekarang itu kan ada ya. Cuma Iya, mungkin yang kurang ini di sekolah mereka kerjasama untuk penyaluran SDM-nya. Sepertinya itu. Makanya kan kemarin kenapa SMA lebih, kalau SMA kan dia fleksibel ya. iya lebih universal Ibu. Mungkin di SMA juga bisa apa sih? Maksudnya diajarin kayak buat eh, Microsoft, Excel, kayak Word kayak gitu. Ya, lebih lebih maksudnya lebih bisa masuk ke mana-mana dibandingkan dengan yang SMK itu kan biasanya keahlian khusus ya. Ya Bu. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada kelompok 9, apakah sudah ada? Ditutup eh, untuk kelompok 10, Mbak Indri. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya dalam presentasi kami kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 ada? Tidak ada kabar. Di grup juga Japri nggak ada ya? 9 siapa? Tidak ada. Kelompok 9? Oke. Kalau tidak ada berarti dilewat saja ya. Untuk minggu depan kelompok 11 dan 12 ya. Kelompok terakhir ya. Adakah Iya, Bu. kelompok 11 ada? Kelompok 12? Oke, kalau tidak ada kelompok 9, Kelompok 12 ada, Bu. ada ya, Mbak Cinda ya. Kelompok kelompok 12, kelompok 11 ada. Ada kelompok 11. Berarti yang tidak ada kelompok 9 nanti saya coba cek. Oke, Mbak Isna udah ya. Nanti di minggu depan ya insya Allah ya. Terakhir untuk pertemuan hari ini karena kelompok 9 juga tidak ada. Mungkin saya informasikan sekali lagi ya untuk kelompok terakhir, kelompok 11 dan kelompok 12. Insya Allah kita akan adakan diskusi lagi di minggu depan. Kemudian untuk pengumpulan laporan, seharusnya di minggu ini terakhir ya. Karena kemarin pelaksanaan UTS pun selama 2 minggu ya, selama 2 pekan. Maka nanti untuk pengumpulan laporan makalah PPT dan link yang harus disematkan saya perpanjang sampai dengan minggu depan ya. Jadi di hari Minggu, minggu kedua nanti. Nah, itu terakhir untuk pengumpulan. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum mengupload laporannya ya. Itu terakhir di minggu depan ya. Tidak ada perpanjangan waktu berhubung karena waktunya pun kita sebentar lagi ya akan UAS gitu ya. Oke, itu aja mungkin berhubung dengan harap teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk tugas yang sekarang ini adalah tugas yang betul-betul wajib yang nanti akan saya sinkronkan, saya masukkan di penilaian akhir. Nah, untuk penilaian akhir itu kan ada UTS, UAS, dan tugas wajib ya, yang harus teman-teman ikutin. Itu saja mungkin.
untuk arahan pertemuan hari ini ya. Karena di kelompok 9 tidak ada, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang kurang jelas mungkin? Atau sudah jelas? Sudah cukup jelas, Ibu. Cukup ya. Oke. Nanti untuk rekamannya saya kirim ya, Mbak Indri ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti tinggal diupload aja di YouTube. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kelompok 10 dan teman-teman yang sudah bisa bergabung. Sekali lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ibu.